Di sopnya enak sih, dikasih sambal pasti lupa. Sop. Oh, sop. Enak ya? Sop sambal. Dia pakai campur. Dituang cabe. Flu gue. Kata si anak durhaka ada kejutan tanggal 6. Iya, tanggal 6 tuh besok. Ya bentar lagi. Jakarta kan di Jakarta jam 10, kita tunggu besok ya. Kalau nggak ada kejutan berarti dia tukang bohong. Berarti dia halusinasi. Fitri anak durhaka ibu. Nah, dia tuh kayaknya ibu biadab tuh harusnya di dia. Gua kan enggak. Anak-anak gua dari masa kandungan sampai lahir aja gua rawat sendiri. Dia pun bahkan mengakui bahwa gue ini adalah ibu yang baik. Lupa ingatan dia. Karena semua gue kerjain sendiri, anak-anak gue rawat sendiri. Pas sudah umurnya masuk 2-3 tahun baru gue pakai neni. Lucu, lihat lu nih, ketawa dong kalau lucu. Emang gue lagi ngebadut. Kalian tuh jangan mengotori diri kalian deh. Komen-komen begitu kan kalian nanti kesel sendiri, sebel sendiri. Santai guys, hidup tuh dibawa santai. Rahma gimana? Tumben kicep. Dalam sejarahnya gue nggak ada kicepnya. Kalian tahu nggak orang lagi liburan? Emangnya gue kayak kalian atau atur aja lah ketikan kalian biar kalian happy. Coba yang gue tanyain kemarin, kalian udah ketik belum ke si Fitri anak durhaka? Nah, dia real ibu biadab tuh. Tanya, kalau emang itu bisnisnya punya dia semua, udah nunjukin belum PT-nya? Terus di PT posisi dia sebagai apa? Komisaris kah, CEO kah? Kan ada di situ. Coba tanya. Kan dari kemarin dia live terus tuh. Mana kasih unjuk nama PT-nya. Pengusaha-pengusaha halu. Dia juga bisa ngaku-ngaku pengusaha ya dia. Gak usah udah kalau ribut bawa-bawa orang. Dia lah disebutin katanya lu takut sama gua karena lu tuh suruh-suruhan gua kan, suruh. Bilangnya sama si Fitri, si tolol itu. Kita kalau berantem aja. Si Dea itu bukan babu gue, ngapain pula dia takut sama gue? Emang gue emaknya. Lagian dia mah kerja sama gue. Dokter Oki tuh bos gue, ngapain pula dia takut sama gue? Kalau gue emang bawa sial, nggak mungkin gue dikontrak bertahun-tahun. Bahkan BA selamanya. Emang gak usah iri kalau nggak pernah jadi brand ambassador tuh Fitri. Nggak usah iri. Gue mau huru hara kayak gimana juga, brand-brand banyak yang pakai jasa gue. Gak
nggak usah iri, nggak usah dengki, udah lu terima aja nasib lu hidupnya kayak begitu. Apa pula iri sama gue? Katanya gue nggak punya uang. Ya udah, ini kan gue jalan-jalan nggak pakai duit emang, pakai daun, pakai napas, gitu. Emang sini kita biadab itu punya uang? Iya, gue nggak punya uang, lu doang yang punya uang. Iya udah, lu atur deh biar hidup lu happy itu, biar rumah lu cepet jadi. Udah 6 tahun gak jadi. Iya, gue nggak punya uang. Gue kalau liburan beli barang gue pakai napas, pakai jigong nih. Gue bayarnya pakai jigong nih. Gue kerok dulu nih, kerak gigi gue. Capek banget. Terus gue beli mobil pakai apa? Pakai bulu jambi. Oh, nyabutin bulu keteknya deh ya, gitu maksudnya. Gimana sih, Fit? Makin kemana-mana bahasanya bingung. Berapa? Kalau lu nggak punya duit, iya betul itu. Kalau lu punya, nggak mungkin lu bangun rumah sampai 6 tahun kayak bangun candi. Kalau lu punya, lu bikin usaha sendiri. Jangan usaha orang lu akuin, disuruh ngasih lihat PT. Di situ posisinya apa aja, banyak banget alasannya. Ini nanti sampai Jakarta gue kasih lihat semua nama PT-PT gue sebagai apa di situ. Komisaris. Dia tahu komisaris, pemilik semata wayang. Posisi teratas. Dia beli hotel, beli. Lu cek, suruh cek. Coba bilang gini, Fitri, budak jal, anak durhaka. Kasih lihat dong. Properti yang lu bisnis properti itu PT-nya atas nama siapa? Kan gampang. Gitu aja, PT-nya atas nama siapa gitu. Kayak gua nih bikin mie ami, PT-nya atas nama PT gua. Di situ gua sebagai komisaris. Gampang, udah nggak usah terlalu muter kayak roller coaster. Kita ngomong yang real aja sesuai fakta. Kalau emang itu bisnisnya dia kan story tuh tanah lah, properti rumah, paling teman bukan punya dia sales itu. Kalau emang dia bukan sales, tunjukin PT-nya. Di situ posisi dia atas nama siapa, posisi dia tuh apa. Posisi di PT itu ada komisaris ya dia. Komisaris, ada CEO, di bawahnya CEO ada lagi bawahannya. Segampang itu. Coba tanya. Nggak bisa guys, namanya kita mau bikin satu usaha itu berdiri kalau sudah ada PT-nya. Di mana-mana usaha tuh pakai PT guys. Kalau dia alasannya Bu Bebo, berarti bukan bisnis dia. Segampang itu. Kalau emang bisnis dia pasti dengan gamblang dia pasti akan nunjukin nih PT-nya. Nih posisi gua nih. Posisi gua tuh apa sih namanya posisi? Apa sih dia? Kedudukan. Nih kedudukan gue di PT. Kayak gitu. Kalau ngaku-ngakuin jabatan, betul. Kalau cuma ngaku-ngakuin bisnis orang, gue juga bisa. Senayan City punya gue tuh. Gimana ya? Mau ngomong apa lo? Ayo, gue tinggal bilang Jalanan Sudirman punya gue tuh. Gampang kan? Terus gue story aja. Nih bisnis gue, bisnis jalan tol. Mau apa? Palingan kan kalian cuma bilang gue halu kan. Iya kan? Ngaku lu pada. Gue lagi nggak mau PK-PK, bilangin sama Rian, gue nggak mau PK-PK. Udah guys, kalian tuh jangan pada blow on ya. Di mana-mana kalau kita membuat satu usaha, badan usaha apapun itu, yang kita bikin itu adalah PT-nya dulu.
Kalau memang kerja sama orang juga ada PT-nya. Nanti di dalam PT itu masing-masing ada jabatannya. Namanya itu tertera secara jelas. Misal PT Global Sinergi punya gua. Itu komisarisnya gua, Nikita Mirzani. Di bawahnya itu ada CEO abang gua, Edwin Agustinus Rai. Segampang itu. Segampang itu. Nanti ya kalau gue udah sampai Jakarta gue kasih lihat akte dari PT yang gue bikin. Kan kalian juga dari 26K yang nonton nggak mungkin kan pada blow on semua. Nggak mungkin dong. Mungkin nggak blow on semua yang nonton gue ini. Udah kalau si Burik biarin aja, dia gila sendiri dia. Mungkin si Burik setannya lagi masuk, jadi biarin. Soalnya dia kalau dibales nanti dia bilangnya katanya gue yang mulai. Jadi biar kalian aja yang jadi saksinya. Ya, bahwa gue tidak nyenggol-nyenggol dia tuh. Nanti kalau gue bales, tantrumnya setahun masalahnya kalau si Burik. Gua nggak blow on. Nah kalau nggak blow on, kalian ngerti kan? Kalau kita mendeklar diri kita pengusaha, berarti kan kita punya satu bidang usaha. Kalau kita mau bikin usaha, pasti kan harus ada nama PT-nya. Di dalam PT itu ada akte. Di dalam akte itu akan ada jabatan-jabatan sesuai sama. Misal, kalau gua mau kerjasama sama orang, terus pemegang saham terbesar hampir 80% gua off, berarti gua harus ada di paling atas nih sebagai komisaris. Masa kayak gitu harus dijelasin guys. Nah kalau gua kan emang bisnisnya nggak kerja sama orang, jadi bener-bener sendiri. Jadi di semua PT gua, kejabatan gua ya komisaris. Nanti gua kasih lihat akte gua ya. Nah kalau si Fitri anak durhaka, ibu dajjal real banget ini, yang halusinasinya tingkat, udah bukan tingkat kecamatan guys, udah tingkat apa ya, kacamatan, terus udah tingkat dunia deh. Udah nggak ada yang bisa ngalahin Fitri kalau masalah kehalusinasian. Udah dia paling the batch, dia batch kan. Dia bilang dia pengusaha, ya udah sesama pengusaha, gue juga pengusaha. Usaha gue ada, alhamdulillah jangan sampai bangkrut ya Allah, amit-amit coy. Coy ya, kalau sampai bangkrut jangan sampai. Nah kalau gue kan memang pengusaha. Nah nanti untuk biar sebenarnya nggak butuh juga kalian mau percaya sama gue apa enggak, tapi gue mau kasih lihat nanti kalau gue sampai Jakarta. Nih gue kasih lihat, ini namanya PT. Di dalam PT ada akte, di dalam akte ada jabatan. Nah nanti kalian lihat sendiri jabatan gue apa. Begitu, segampang itu. Baru aja usaha mie-ame kan, itu yang baru jadi. Itu yang baru jadi mie-ame ya kan. Tapi skincare, produk-produk itu udah masuk tahun ke-6. Nggak ada sama sekali. Nggak tahu dia alasannya apa dia ke Ayu, nggak tahu. Dan gue kalau bikin usaha itu nggak pernah main-main guys, nggak pernah main-main. Kalian lihat aja restoran, tempat makan bakso sama mie ayam aja gue bikin sebagus itu. Skincare gue bikin itu, gue cobain itu kurang lebih di muka orang-orang yang gue kenal itu ada kali 6-8 bulan. Total bikin skincare tuh hampir setahun, karena harus bikin BPOM juga kan. Gitu. Kalian tuh kalau benci boleh, nggak masalah. Apalagi netizen mau benci gue, benci aja. Apalagi kalian nggak pernah kenal gue, tapi bencinya jangan jadi blow on. Kalau kalian benci jadinya jadi blow on, sayang sama diri kalian, nanti hatinya retak, nanti hatinya sakit. Teh mau teh? Gitu.
berdarah semua. Benci aja sama gua. Nggak ada yang larang kok. Di Undang-Undang Republik Indonesia juga tidak ada hukumannya untuk orang membenci orang yang tidak pernah dikenal. Tapi ya jadinya kalau kalian benci sama gua nih, kalian jangan bodoh, jangan jadi bodoh, jangan jadi buta, jangan jadi budek. Kan kalian bisa lihat bentuk usaha gua Miami sebagus itu bagus loh, hanya untuk jualan mie ayam dan bakso. Skincare gua yang memang udah 6 tahun bertahan, jarang promosi, jarang live, tapi bertahan sampai 6 tahun karena sudah ada customer setia yang repeat order. Punya Zack enak aja, punya Zack. Bisnis nih kita. Miami tuh punya gue semata wayang, Zack itu yang ngegambar. Oh, ini pasti antek-anteknya Fitri. Tapi Fitri tuh in the gang kalau diserang bilangnya buzzer, padahal nggak ada loh yang nyerang dia pakai buzzer. Itu real akun. Dia lupa kalau gue itu selebriti. Pengikut gue tuh banyak, fans gue tuh banyak. Semua rata-rata orang yang ribut sama gue kalau diserang balik bilangnya pakai buzzer ya, pakai buzzer ya. Nggak terima gitu kalau diserang sama fans gue. Apa dia bilang? Dia ada bawa nama lu deh ya. Katanya dia jangan diserang, kata dia. Dr. Oki jangan diserang. Stop intimidasi gitu. Karena dia itu cuma disuruh-suruh doang, katanya. Lagi. Alay. Orang kamu aja katanya dibilang cucu. Katanya nenek sama cucunya salah fit. Gue ini lansia bukan nenek.